wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Regina Nurlena dengan NIM 2101929 dari kelas 2A PG PAUD. Nah, yang pertama ada sejarah penyelenggaraan HAM khususnya pada anak. Nah, sebelumnya HAM ini bisa muncul dan bertahan hingga saat ini itu karena apa sih? Nah, karena ada sebuah perjuangan manusia dalam mempertahankan hakikat dan martabat serta harga dirinya dalam melawan penguasa tirani yang pada saat itu sewenang-wenangnya. Lalu di sini juga ada menurut beberapa ahli, yaitu menurut Thomas Aquinas dan Grotius, manusia adalah makhluk yang unik dan juga otonom. Lalu ada hukum kodrati berpandangan bahwa semua yang dimiliki seperti kehidupan, kebebasan, serta harta merupakan hak milik mereka yang tidak bisa diganggu-gugat oleh negara. Ada beberapa perjanjian internasional memuat ketentuan yang memungkinkan negaranya untuk menyampaikan deklarasi yang menyatakan bahwa negara tersebut memperluas berlakunya perjanjian internasional. Nah, ada juga deklarasi Jenewa tentang hak anak pada 1924. PBB juga mendukung pentingnya hak anak dalam deklarasi 1959. Nah, lalu dalam PBB juga disebutkan bahwa anak adalah karena ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan, termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan sesudah lahir. Ada juga pasal 28B tahun 2002 yang itu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Setiap anak juga berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dikonversi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang hak asasi manusia atau lebih kepada anak gitu. Nah, dalam perlindungan anak itu tercantum pada pasal 1 yang berbunyi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya ada pasal 6 yang berbunyi setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi, dan juga berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. Di sini juga ada setiap negara harus memiliki institusi hak asasi manusia yang independen dan juga khusus. Nah, begitu. Khususnya untuk anak-anak karena agar bisa memfokuskan lagi kepada masalah-masalah yang dialami oleh anak dan juga bisa lebih diperhatikan. Namun ini juga harus bisa antara yang bersangkutan dan pemerintah itu harus bekerja sama dan bisa saling berkomunikasi agar mencapai tujuan bersama. Nah, ada juga kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam perlindungan hak anak. Yang pertama, ada hak sipil dan kebebasan, lalu ada kesehatan dan kesejahteraan dasar, lalu ada lingkungan, keluarga, dan pengasuhan, ada juga perlindungan khusus dan pendidikan, waktu, uang, dan kegiatan budaya. Nah, di sini hak untuk mendapatkan perlindungan, hak dalam situasi darurat, hak dalam hukum, lalu juga ada hak anak yang menjadi korban pornografi dan lain-lain. Nah, di sini definisi anak itu menurut UU PA nomor 35 tahun 2014 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah, selain yang tercantum pada Undang-Undang Dasar, pemerintah Indonesia juga meluncurkan melewati KPAI atau Komisi Pelindungan Anak Indonesia, yaitu pelaporan online. Jadi, setiap masyarakat bisa mengirimkan atau melaporkan sebagai korban atau pengaduan kepada pemerintah secara online. Nah, yang melewati web yaitu www.kpai.go.id. Di dalamnya terdapat fasilitas, yaitu yang pertama,
kita bisa melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi. Ada juga kronologinya bisa dijelaskan secara terperinci disertai dengan bukti-bukti yang sudah tercantum di dalam website. Nah, lalu apa sih fungsi dari KPI itu, dari KPI pelaporan online yang disebutkan tadi? Nah, ada fungsinya ya. Yang pertama ada sebagai wadah untuk masyarakat melaporkan dengan mudah tanpa masyarakat harus pergi ke kantor dan melaporkan dengan surat apa segala macam, tidak usah karena pelaporan ini melalui online. Jadi ini juga secara tidak langsung dapat menegakkan keadilan di negara ini dan juga melindungi segenap bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.